Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena dengan wasilah nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian rutin 1 bulan 1 kali di kantor sekretariat DPRD Provinsi Banten ini. Semua itu karena ada nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Sholawat beserta salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sholawat itu mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi, para sahabat, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, kita mulai sesuai dengan yang dipinta, terserah katanya, sehingga saya menjawab telepon dari sahabat saya, Bapak Ade Golib, udahlah birrul walidain aja. Ya, alhamdulillah dengan adanya judul ini, birrul walidain itu merupakan kunci sukses kehidupan kita. Siapapun orang, hebat apapun orang, ya, kalau seandainya tidak birrul walidain itu tidak sukses hidupnya di dunia dan di akhirat. Banyak contoh orang-orang yang besar di negara ini, siapapun itu orangnya, ya, itu semuanya karena ngaula ka indung bapana, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapapun itu orangnya, banyak sekali figur-figur tokoh kita yang ada di Indonesia ini yang sukses karena memang dia ngaula ka indung bapana, berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya apabila tidak, bagaimana itu orang itu siksa ataupun azab dari Allah ketika mereka itu tidak memuliakan dan tidak menghormati orang tua. Hadirin yang berbahagia, kita mulai. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya wallahu alam bimuradi, wa'budullah, sembahlah oleh kamu sekalian Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kamu sekalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu sekalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ayat ini menggandengkan antara ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti antara Allah dan orang tua ini sangat dekat, ya, hubungannya ketika kita mau menyembah dan ketika kita mau beribadah dan ketika kita mau berbuat baik. Dua-duanya tidak bisa dilepaskan, bagaikan mata rantai yang tidak bisa diputuskan, selalu seiring sejalan. Indikasi dari ayat ini, seseorang yang menyembah Allah hebat, tapi dia uququl walidain, tapi dia durhaka kepada Allah, tapi dia durhaka kepada kedua orang tua. Ibadahnya hebat, tapi durhaka kepada kedua orang tua, ibadahnya itu wes bablas angin. Jadi di ayat ini wa'budullah wabil walidaini ihsana, Allah, kedua orang tua, tidak bisa diputuskan. Sebaliknya, berbuat baik kepada orang tua luar biasa, ngaulana, kemudian dia tidak menyembah kepada Allah. Berbuat baiknya ini tidak ada artinya, wes juga, ya, bablas angin, ya kan. Jadi kedua-duanya harus seiring sejalan. Ia menyembah Allah, ia berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini wabil walidaini ihsana, berbuat baik tidak harus dengan uang, dengan senyum,
dengan apa yang kedua orang tua perintahkan is okay, langsung kerjakan. Jangan kata orang Sunda kasih. Coba sih nak beliin apa namanya roti. Cek anak nanti kasih deh. Nah ini durhaka ini kasih ini. Kasih ntar dulu kan gitu. Ini tahan baik. Nah ini walaupun si anak itu ibadahnya hebat kepada Allah ini nggak bisa. Dan ihsan di sini dengan senyuman, dengan taat kepada perintah kedua orang tua, artinya membahagiakan kedua orang tua dengan tanpa mengeluh kepada orang tua, dengan ya ngurusin orang tua, apalagi kita punya uang ditambah dengan uang kan gitu. Kalau tidak punya uang ya hanya berbuat baik saja sudah cukup. Apalagi punya uang, ya berbuat baik, ya kasih kiriman orang tua uang. Itu hebatnya. Dan di sini dalam kitab ya ada juga ayat yang menyatakan anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Anis kurli, bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah. Wali walidaika, dan bersyukurlah kamu sekalian kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah semuanya akan kembali. Nah ini dia, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, ini kunci. Ya seperti tadi, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah orang tua tidak bisa diputuskan dalam konteks kita penyembahan kepada Allah dan hablum minannasnya kepada kedua orang tua. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku. Apa ini makna dari bersyukur? Aqimis sholat, mendirikan sholat. Kalau orang mendirikan sholat, dia sudah tanda bersyukur kepada Allah. Ya, mendirikan sholat tanpa berbuat baik kepada orang tua ini nggak ada artinya. Ya. Jadi kedua-duanya harus harus pas dilakukan. Nah, anis kurli, bersyukurlah kepadaku. Aqimis sholat, mendirikan sholat. Jadi orang hebat itu ketika melaksanakan sholat, dia tidak memandang bahwa sholat itu adalah merupakan kewajiban. Orang hebat, orang kelas itu memandang sholat itu ucapan syukur kepada Allah. Jadi niat sholatnya itu niat bersyukur kepada Allah, bukan niat melaksanakan kewajiban. Yang kedua, orang hebat ketika melakukan sholat, dia tidak melaksanakan kewajiban, tetapi dia karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berangkatnya sholat itu berangkat karena bersyukur Allah memberikan nikmat, karena rasa cinta yang banget kepada Allah. Kalau seandainya berangkat dari rasa cinta, semuanya insya Allah ikhlas. Seseorang pemuda mencintai gadis. Ketika gadis itu menyuruh agar supaya pemuda itu merapat, maka ketika itu pula si pemuda walaupun jarak jauh di sana, langsung starter motor, langsung ngegas menghampiri apa yang disuruh oleh gadisnya. Ikhlas banget, ngebut mau motornya, karena berangkatnya dari cinta. Kalau sholat berangkat dari mensyukuri nikmat Allah, kalau sholat berangkatnya dari cinta, maka tidak ada beban kita untuk melaksanakan sholat. Ketika Allahu Akbar, langsung ngegas ke masjid melaksanakan sholat. Karena berangkatnya dari cinta, karena berangkatnya dari rasa bersyukur kepada Allah. Tapi kalau berangkatnya karena melaksanakan kewajiban, ya ini agak angel, ini agak susah. Seperti
pajak merupakan kewajiban bagi seluruh penduduk rakyat Indonesia untuk membayarnya. Karena pajak itu merupakan kewajiban, males saya sungkan, males salulap bayar pajak karena kewajiban. Tapi kalau berangkatnya cinta kepada tanah air, hubul waton minal iman, kan karena cinta kepada tanah air, bersyukur dilahirkan di Indonesia, bersyukur berterima kasih kepada NKRI, maka bayar pajaknya getol. Ya seperti itulah. Untuk itu, agar supaya ibadah kita ada guna, ada manfaatnya dan berkualitas, maka diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, waduh, orang tua saya sudah enggak ada, sayang amat, mau mandiin, mau berbuat baik udah pada enggak ada. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua tidak ada? Di sini ada hadis yang berbunyi bahwa Rasul bersabda, idza ja'ahu rajulun min bani Salmah faqala, ya Rasulullah, hal baqiya min abawai syai'un abirhuma bihi ba'da mautihima? Qala na'am, as-salatu alaihima ay ad-du'a wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima min ba'dihima wasilaturrahim allati la tusal ila bihima wa ikramu sadiqihima. Yang artinya ini datang kepada Rasul dari Bani Salmah berkata, wahai Rasulullah, hal baqiya min abawai syai'un abirhuma bihi ba'da mautiha. Yang artinya, wahai Rasul, sesuatu yang aku bisa gunakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, apa saja sih setelah orang tua itu mautihima, meninggal kedua-duanya? Saya pengen berbuat baik, tapi orang tua sudah tidak ada, wahai Rasul. Apa yang harus aku lakukan? Faqala, jawab Nabi, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima. Doakan mereka berdua. As-salatu ayat ad-du'a. Ya, ayat ad-du'a. Doakan mereka berdua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Al-Qur'an. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqul, doakanlah. Kul di situ bukan ucapan. Waqul, doakanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan rahmat, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami selagi kami masih kecil. Mau bagaimana sayangnya orang tua ke kita waktu kita dalam masih bayi gitulah, dalam buayannya. Banget sayangnya, supaya Allah seperti itu bangetnya ke orang tua gitu kan. Kemudian apalagi? Wal istighfaru lahuma. Bacakan istighfar, ya. Mintakan ampun dosa kepada Allah supaya orang tua kita terbebas dari dosa. Nah, di sini kan kita antara pahala dan dosa yang kita kerjakan di dunia ini pasti banyak dosanya ketika dibanding dengan pahala yang kita lakukan. Maka dituntut oleh Rasulullah agar supaya kita banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah bebas dari dosa. Istighfarnya itu 70 kali. Ada yang bilang 100 kali setiap ba'da sholat. Lah kita nggak ada jaminan bahwa kita terbebas dari dosa. Kenapa kita malas untuk istighfar? Tolong hadirin sekalian, sayangi mereka berdua, orang tua kita. Ketika kita beristighfar kepada Allah, pun doakan mereka. Kita banyak dosa, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah yang maha agung, ampuni aku. Ya Allah yang maha agung, ampuni aku. Itu bahasa istighfar.
Setelah 100 atau 1000 astagfirullahaladzim, tutup dengan kalimat, halo, tutup dengan kalimat astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali. Kita istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dapat 100. Setelah 100 bacanya tutup dengan kalimat astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulah abdi bae nu dihampura ya Allah, ibu bapak abdi hampurakeun ya Allah. Jeung karunya eta karunyaan ya Allah ibu bapak abdi sebagaimana ibu bapak abdi ngarunyaan ka abdi waktu abdi kecil. Setelah itu tolong baca lagi, tekankeun deui ku urang. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, abi bapakku sebut nama, bin sebut nama, wa ummi ibuku sebut nama, binti sebut nama. Upami abdi kalau saya setelah astagfirullahaladzim itu ya tutup dengan kalimat astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Setelah itu 3 kali tutup dengan kata astagfirullahaladzim li wali walidayya abi Haji Arsudin bin Said wa ummi Hajjah Baimasni binti Haji Maslio 3 kali. Ya, istighfar kita jus ke sana yang kita baca yang 1000 atau yang 100. Mana wal istighfaru lahum, mintakan ampun mereka karena kita mau membalas sudah nggak ada, udah pegang ini ya, itu kata Rasulullah ya, doakan mereka. Wa in fadu ahdihima min ba'dihima. Kemudian setelah orang tua tidak ada, akad perjanjian kedua orang tua itu harus dilaksanakan setelah mereka tidak ada oleh si ahli waris anaknya. Itu birrul walidain masuk. Wasilaturrahim allati la tusalli ila bihima. Silaturahim yang orang tua dulu lakukan, silaturahim setelah orang tua tidak ada terputus, oleh anaknya disambung. Itu menyambungkan silaturahmi. Yang orang tua biasa silaturahim terputus disambung oleh anaknya, itu juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa ikramu shodiqihima, muliakan, hormati sahabat-sahabat orang tua. Siapa CS-nya? Ketemu dengan CS-nya, kita cium tangan hormati, itu juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini kunci sukses dalam kehidupan. Setelahnya kita berbuat baik kedua orang tua, insya Allah lapang rezeki, mudah urusan dan lain sebagainya. Ya, ketika kita mampu melakukannya, orang tua masih ada, kita hormati, hargai. Ketika tidak ada seperti yang tadi, insya Allah itu akan nyampe kepada mereka berdua. Ya, karena ada yang ngomong nggak nyampe. Kalau nggak nyampe doa orang yang meninggal, buat apa hadis-hadis yang banyak itu kan? Ini buat apa Rasulullah istilahnya menyuruh agar supaya orang yang meninggal itu disolatkan. Di sana ada bacaannya, Allahumma gfir lahu kalau yang meninggalnya laki-laki. Allahumma gfir laha kalau yang meninggalnya perempuan kan. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, kan doa itu. Ya kalau nggak nyampe, ngapain itu Rasulullah menyuruh nyolatin mayit, percuma kan itu. Atau Rasulullah menyuruh agar supaya ketika di kuburan itu ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salifun wa nahnu lakum tabiun wa rahimallahu iyana wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Itu kan doa. Enggak nyampe, sia-sia Rasulullah bersabda seperti itu. Ya udahlah, insya Allah ini hadis sahih banget ya. Dan mari kita, walaupun orang tua sudah tidak ada, apalagi yang masih ada, kita jimat kehidupan.
pan. Jangan mencari dikir, jangan mencari dukun, jangan mencari tumbal atau apapun ya orang tua itu. Yang ada lagi di sini, kalau orang tua tidak ada, gimana lagi untuk langsung? Dia punya adik, dia punya teteh. Kalau itu berarti bibi ya. Hormati bibinya sama dengan merhati orang tua katanya ibu itu ya. Nah, ini ada ayat yang tadi itu sangat bergandengan ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, berbuat baik orang tua. Aniskurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini dalam Al-Quran ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah ya, sangat bergandengan di antara satu dengan yang lainnya. Tanpa gandengannya kita layuk balu, tidak akan diterima melaksanakan amaliyah itu. Apa saja itu 3 ayat yang bergandengan, yang harus dilakukan kedua-duanya. Yang pertama, ikhdaha, qaulu ta'ala, salah satunya firman Allah Ta'ala, atiullah wa atiur rasul. Taat dan taat kepada Rasul. Misalnya taat baik ke Allah, taat ke Rasul untuk jadi ya taat ke Allah atau sebaliknya ya. Jadi setiap taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah. Ya, setiap taat kepada Allah dan pasti taat kepada Rasul. Ya. Yang kedua as-saniyatu qaulu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Mendirikan salat, zakat itu, salatnya mau diterima, ya. Faman sholat walam yazka lam yukbal minhu. Siapa orangnya yang sholat kemudian tidak berzakat, lam yukbal minhu. Sholatnya tidak terima. Atau sebaliknya, zakat baik, salat itu, zakatnya enggak diterima. 2 ya ayat yang selalu bergandengan. Yang ketiga itu aniskurli wali walidaik. Hadirin yang berbahagia, ya, agar ibadah kita benar. Ya. Yang kedua tadi setelah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah takwa lah, wa atiur rasul dan taat kepada Rasul ya juga takwa. Aqimis shalah, dirikanlah wa atiz zakat, tunaikan zakat. Dirikanlah salat. Jangan artinya laksanakanlah salat, salah ini. Kalau orang menerjemahkan aqimis shalah artinya melaksanakanlah sholat, salah banget. Aqim, dirikanlah sholat. Kalau kerjakanlah sholat berarti af'alus sholah ya. Nggak ada dalam Al-Quran af'alus sholah itu. Ada juga aqimis sholah yang artinya dirikanlah sholat. Apa ini makna terdalam dari aqimis sholat? Aqim, dirikanlah. Setelah melaksanakan sholat masih ada tugas lain bagi seorang muslim, yaitu mengamalkan nilai sholat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Itu makna aqimis sholat. Kalau kerjakan sholat, misalnya dalam Al-Quran af'alis sholat, dan tidak ada itu af'alis sholat. Kalau kerjakan sholat, berarti setelah mengerjakan sholat, ya udah tidak ada kewajiban lain. Berhubung aqimis sholat, dirikanlah sholat, walaupun telah mengerjakan sholat, ada tugas lain bagi seorang muslim, yaitu melaksanakan nilai-nilai sholat, menerjemahkan nilai-nilai sholat, mengimplementasikan nilai-nilai sholat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah ini dia. Ya. Apa sih nilai sholat? Ya dari bacaan, dari gerakan. Misalnya dari gerakan aja. Ketika sholat takbir Allahu Akbar, ya, kepala harus ditundukin melihat tempat sujud. Itu apa artinya? Artinya hidup itu jangan sombong, hidup itu jangan songong, merendahkan diri, tawadu kan gitu ya. Jadi hidup kita kudu tungkul, kudu ulah danga itu tanda sombong gitu, songong. Apalagi menghadap Allah tungkul. Jadi harus
Harus tawadu, jangan sombong. Nah ini kita berarti dalam kehidupan jangan sombong, walaupun banyak uang, walaupun banyak ilmu, walaupun ada kedudukan dan jabatan. Sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian hamba. Dan orang sombong tidak akan derajatnya dinaikkan, pasti dihancurkan oleh Allah. Nah itu amaliyah daripada kehidupan kita mengimplementasikan nilai-nilai sholat. Ya contoh lagi misalnya tahiyat, uluk salam ke kiri ke kanan. Itu maknanya ya dalam hidup kita harus bersosialisasi. Jangan apatis kan. Lihat tetangga kiri dan kanan. Butuh bantuan kita enggak? Yang di kiri butuh bantuan kita enggak? Itu dari gerakan itu. Nilai sholat itu. Jadi insya Allah orang yang akimis sholat, orang yang mendirikan sholat, ini pasti orangnya berkualitas. Karena nilai sholat dari bacaan, dari gerakan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak ada orang yang sholat menerjemahkan sholat dalam kehidupan itu ya mencuri, ya berbuat jahat, tidak akan ada. Aman negara itu kalau orangnya mau menerjemahkan nilai-nilai sholat. Ya, orang makan kadang sholat itu hanya gerana anggus bae doang papatong ngisang gak ada bagedebeg. Makna sholat tidak kita kuasai. Ya contoh kecil aja lah. At-tahiyat misalnya. Apa yang kita baca? At-tahiyatul. Ini dalam tadi contoh kecil dalam gerakan. Sekarang contoh kecil dalam bacaan. Banyak sebenarnya yang lainnya. Tahiyat aja itu luar biasa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Oh ini panjang ini kalau diceritain ini. Itu kan dalam kisah Isra Mi'raj. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa itu artinya? Itu kan ketika Mi'raj. Allah bertemu, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Artinya at-tahiyyatul, segala bentuk penghormatan. Mubarakatuh, segala bentuk keberkahan-keberkahan. Sholawatu, segala bentuk rahmat. Thayyibatu, segala bentuk kebaikan-kebaikan. Lillah, semuanya milikmu wahai Allah. Allah dipuji oleh Kanjeng Nabi dengan bacaan itu. Karena Allah dipuji, Allah pun memuji, menjawab. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Rahmat Allah, berkah Allah menyertai engkau wahai Nabi. Oh, Nabi dipuji, Nabi disanjung oleh Allah, bukan oleh manusia. Apa Nabi GR? Apa Nabi irungna bekah? Itu walaupun dipuji, itu pujian. Keselamatanmu wahai Nabi, keberkahan, rahmat menyertaimu. Allah yang langsung bicara. Itu Nabi nggak sombong, nggak congkak. Makanya Nabi aja nggak sombong, apalagi kita. Harus nggak lebih sombong lagi kan gitu jadi manusia. Setelah Nabi dipuji, nggak sombong, jawabannya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Tuhan, keselamatan, rahmat, keberkahan untukku. Ulah abdi baik. Jangan saya aja yang selamat, jangan saya aja yang dikasih rahmat, jangan saya aja yang dikasih berkah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang soleh di belakang aku, tolong beri keselamatan, tolong beri rahmat, tolong beri keberkahan. Allah karim. Jawaban Nabi seperti itu setelah disanjung oleh Allah. Luar biasa, tidak ada sombong. Nabi ingat kepada kita. Nah ini dia. Jadi ya, sehebat apapun manusia, kalau sombong dia pasti hancurkan itu. Nah ini mari kita dalam pengajian ini ambil hikmah.
ya, agar kita berkualitas dalam hidup ini. Hidup nggak hanya di dunia, hidup ada di akhirat juga kehidupan, supaya doa-doa kita yang kita panjatkan setiap hari terrealisasi dalam kehidupan kita dengan cara seperti yang tadi, ya. Doa apa yang kita panjatkan? Itu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kehidupan kami, fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan tolong pula ya Allah, berikan kehidupan pada kami di akhirat pun dalam keadaan baik, sejahtera, selamat, wa qina adzabannar, hindari kami dari azab siksa api neraka. Nah, supaya doa-doa itu menyertai kita, maka actionnya seperti itu. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita, mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa diistiqomahkan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai yang sudah memaparkan tentang berbaktinya kepada kedua orang tua. Untuk itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir secara langsung ataupun tidak langsung, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan untuk menanyakan baik di tema ataupun ada mungkin yang mau bertanya di luar tema tersebut, mangga dipersilahkan pada bapak-bapak, ibu-ibu. Mangga silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Mangga silahkan Ibu dibantu. Punten. Nanyana ulah jero-jero bisa kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rida Sylvia Evan dari Klinik Tata Usaha. Di sini saya izin bertanya mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya begini Pak Ustadz. Misalkan saya sebagai anak sudah melakukan yang terbaik, sudah mentaati dan juga menuruti apa yang orang tua saya inginkan misalnya. Tetapi sejauh ini saya sering sekali membaca, saya sering sekali melihat dan memperhatikan, apalagi sekarang sosial media adalah satu media yang cepat untuk bertukar informasi seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Gini misalnya, anak ada yang berbakti, ada juga istilah anak durhaka. Tetapi saya juga mengetahui bahwasannya ada yang namanya anak berbakti tetapi orang tuanya sendiri durhaka kepada anaknya. Itu bagaimana? Jadi intinya apa pendapat Pak Ustadz tentang ada statement atau ada istilah tentang orang tua yang durhaka terhadap anaknya atau anak istrinya mungkin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada istilah orang tua durhaka pada anak gitu. Bagaimana Pak Kiai? Langsung dijawab. Langsung dijawab mangga. Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rida. Rida. Kalau sudah maksimal melakukan ihsan di sana ya apa harus tahu dulu mana ihsan. Anta abudallah karena kataru fa ilam takun taru fa innahu yaraka. Menyembah Allah. Allah melihat kepada kamu. Kalaupun kamu tidak melihat. Jadi anta abudallah karena kataru. Menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Artinya di sini harus ikhlas banget ya. Ikhlas banget. Jadi Allah
kita semua ketika menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihatnya, pasti tidak bisa kan? Allah pasti melihat kamu. Di sini konteksnya ikhlas ya, ihsan itu ya. Jadi Allah memperhatikan kan gitu. Akhirnya kita berbuat maksimal karena Allah tahu kan ini. Nah, itu ihsan. Ibu sudah ihsan. Udah, walaupun orang tua tanda kutip durhaka, kita udah berbuat baik, jangan disimpan di sini. Ulah ngegerenek. Karena kitanya sudah ihsan. Ihsan itu anta budallah tadi itu ya. Ulah ngegetun gitu kan. Ngegerenek. Isain mesti hadi anak itu baik. Nah, tetap. Walaupun ngegerenek tetap baik tidak ihsan. Sebab makna ihsan itu ikhlas banget. Yang digapai itu ridallah ya. Nah, dan kalau orang tua durhaka berarti orang tua ini nyuruh ketidakbaikan atau apa. Nah, ini pegang hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk apabila makhluk itu menyuruh maksiat kepada sang pencipta. Orang tua durhaka atau jangan ditanggapi, jangan diikuti perintahnya, ya tinggalkan. Pegang hadis yang tadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Pahalakah kita ketika kita berbuat baik orang tua durhaka? Pahala banget. Asal kitanya ihsan. Ya, ikhlas saja. Nah, lamun cena, kalau seandainya kita udah berbuat baik, kemudian orang tua marah-marah, ya durhaka juga ke kita, kitanya ngegerenek, yo nggak ada itu, hilang itu. Sebab ngegerenek kan ikhlas, ngegerenek kan tanda nggak seneng ke orang tua. Tunjukkan aja kasih sayang walaupun dia sepertinya menolak nasihat kita ataupun sepertinya tidak menilai kebaikan kita. Si anak mah cenah jadi dia ya. Seperti hamba abid kepada sayidnya. Ke orang tua eta. Sayid tuan punya abid, hamba sayang dibeli. Ini kan takdim banget ini ke bosnya. Nah doang gitu cenah aja. Orang tua ke anak-anak kepada orang tua itu. Apapun yang dia lakukan, apapun yang bos lakukan, diterima aja oleh abid ini. Ya. Oleh hamba sahaya ini, pembantu ini, apapun bentuknya. Jadi apapun bentuknya yang dikeluarkan kata-kata orang tua ataupun suruhan apa, ya udah ikhlaskan saja, ikhlaskan saja. Jangan ayah nunggu gerenek tina hate gitunya yang membuat kita marah. Ya pendem aja, tekan aja, senyum aja, bahagiakan aja dia. Nah itu birrul walidain. Nah ini susah ini ya. Kalau tidak sekupu misalnya orang tua dengan anaknya. Tapi insya Allah sih kebanyakan mayoritas orang tua dan anak itu ketika anak diberbuat baik ke orang tua pasti nangis kan gitu ya. Tolong Bu, Pak, pandiin kaki ibu, basuhkeun, tanda takdim dan tahampura, lamun bisa tos salat Jumat, intip ibu tos salat dohor, kunaon si Jumat. Ya itu fadilah hari Jumatnya kita ambil. Ngan ieu ndek kitu eta isin menu aya eta. Malu sehingga nggak jadi lagi. Wong digoda ku setan. Ini kepada orang tua yang masih ada ini. Basuh kakinya. Usapkeun kana bungut. Orang tua mana yang nggak nangis sambil kitanya minta hampura. Ya. Insya Allah lah. Klop itu kebanyakan orang itu ketika anak berbuat baik orang tua pasti menerimanya. Ya gitu aja Bu ya. Oke, bagaimana Ibu? Mangga silakan untuk yang kedua kanggo ke Ibu Hajah Dini. Mangga Ibu, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini dari Aspirasi. Pak Kiai, mengenai birrul walidain ya, orang tua misalnya sudah meninggal, baru daftar nih hajinya keburu meninggal. Maksudnya saya biar tetap aja gitu apa keterangannya. Ada yang boleh dibadalkan, ada yang tidak. Makanya saya biar mantap gitu ya untuk membadalkan orang tua apa seperti apa gitu kan. Apa panduannya gitu, apa dasarnya. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Badal haji ya. Badal haji ya, Pak Kiai, badal ya. haji. Abi can munggah haji. Nembe umroh doang. Itu banyak Bu yang badal-badal haji seperti itu. Jadi birrul walidain artinya atas nama orang tua dibadalkan gitu ya. Jadi boleh juga Bu kalau ngikuti hadis di sini berbuat baik kepada adiknya. Ya misalnya adiknya masih ada bibi kita di munggah haji kan tak bibi kita ta. Itu sarua jeung berbuat baik kanu kolotna ya. Kalau misalnya ibu ragu dengan dasar hukum itu, sementara banyak orang yang pakai juga punya dasar hukum ya, dibadalin nggak apa-apa. Kalau misalnya agak ragu dengan hadis itu, yang lebih hebat ngebadal munggah hajikeun bibina, munggahkeun adina. Sarua eta Bu menghormati. Jadi misalnya memberangkatin haji adik ibu saya misalnya ya? Iya betul. Oh gitu ya. Ya. Nah, tapi menurut Pak Kiai sendiri aja saya nanyanya iya. tentang dasarnya badal haji itu aja. Oh dasar hukum badal haji. Iya. Itu birrul walidain aja Bu. Ada keterangannya enggak gitu maksudnya? Ya, boleh. Aduh di mana itu keterangannya di kitab yang lain nanti saya WA ya. Oh gitu, itu maksudnya boleh Bu, boleh. Kitabnya apa gitu. Iya. Jadi nanti boleh. ya ke Bapak ini ya. Nanti Iya. Keterangan itu dipoto ya. Iya. Ada Bu, ada. Oh gitu ya. Badal haji ya, Iya. badal haji. Iya, Ya banyak ya di Baros ngebadal hajiin orang tuanya ya. Pada Galib ya, orang tuanya dibadal hajiin. Ya. Bahkan ketika umroh juga kan, ketika udah sa'i, udah tawaf, udah sa'i, kan ke luar dulu tuh ya, ada kedua kali umroh. Ayo, siapa ini? Saya itu, aduh gitu kan, insya Allah lah Bapak Abdi mah disebut nak kiai gitu, cek baturnya Ustad, loba sujudna, yang ibu bayalah gitu kan. Akhirnya niatkan untuk ibu itu badal umrohnya. Insya Allah Bu ada itu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mangga silahkan penanya yang ketiga barangkali masih ada dari bapak-bapaknya. Mangga ibu-ibunya kita beri kesempatan untuk satu kali lagi penanya untuk bertanya. Mungkin Pak Ade Golib mungkin. Kiai, bapaknya Kiai. Ataupun yang lainnya, silakan. Pak Ade Golib guru abdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dari bapak-bapak yang di belakang ada yang mau bertanya. Kita beri kesempatan untuk satu kali lagi. Untuk satu kali penanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai, ini hanya sedikit aja. Kita sudah sepatutnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Terus yang saya tanyakan, kita bahwa manusia pada hakikatnya pasti akan mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Amalan apa aja Pak Kiai setelah kita meninggal yang bisa membantu, karena kalau sudah meninggal katanya sudah terputus amalan kita ya. Amalan apa aja yang bisa menerangi kita nanti di alam kubur, yang bisa untuk selamanya membantu kita gitu. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali hadis-hadis yang banyak ini amalan-amalan yang harus kita lakukan untuk supaya ya tadi itu hidup tidak di dunia saja, di akhirat pula. Nah ini pegang aja. Sorry. Kita mah bukan kiai, kita mah bukan ustadz, kita orang biasa yang suka di atas sejadah itu laju sing siremen bae, laju gempor bae, saya ngejat bae. Ya kecuali abuya, kiai besar kan gitu, agak anteng gitu kan, sejam 2 jam. Kita masa perapat yang gempor.
banyak jalan menuju surga. Banyak jalan sekarang. Nah ini hari Jumat nih. Masya Allah. Ini hari Jumat ya, hari Jumat. Tuh, yang kecil aja yang kecil. Kita masuk bul ge. Apa itu? Sebelum sholat qobliyah subuh. Sebelum sholat qobliyah subuh di hari Jumat. Baca. Astagfirullahalladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biasanya kan astagfirullahalazim al-azimnya dihilangkan dalam hadis itu. Apa itu amalan yang kecil itu padahal. Wow. Dosa sebesar buih yang ada di lautan. Oh, buih yang ada di lautan sedunia. Banyak kan? Itu dihapus dengan baca itu ketika mau qobliyah subuh di hari Jumat. Pertanyaan. Kumaha eta lamun hudangna setengah genep lewat 5. Atuh eta mah moal bisa qobliyah subuh jangan nek tulu kan etanya nek tulu nek terbit matahari berarti awal waktu ya itu yang kecil itu padahal itu ya tapi ada hadisnya apalagi nah ini dia baca surat Yasin pada malam Jumat yuk suruh baca dalil-dalilnya dihampura dosana ya. Lamun jalma, kalau seandainya orang baca Yasin di malam hari, baca Yasin di malam hari, tidak hari Jumat saja, pagi-paginya diampuni dosa. Tapi kalau di awal hari, permulaan hari, berarti pagi, membaca Yasin, kubidot hawaiji. Dikabulkan, segala kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yasin kan itu. Banyak sekali wiridan-wiridan yang menghantarkan penghampusan dosa. Akhirnya di akhirat kita selamat gitu kan. Tapi nudawam terus menerus continue rutinitas ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qala. Amal yang dicintai Allah oleh Allah itu amal yang sedikit tapi rutin. Ya seperti tadi Yasin tiap malam sedikit kan, nggak lama-lama duduk. Atau terus setiap hari Jumat sebelum qobliyah subuh astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Nah yang di hari Jumat ini ya perbanyak sholawat. Ya, perbanyak sholawat ketimbang kita ngewirid yang lain ketika nungguin khotib mau khotbah iktikaf dalam masjid yang laki-laki kan ya baca nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidil mubaraki sunnatanillahi taala niat kula iktikaf di jero masjid anu diberkahi sunnah karena Allah. Kalau tidak bisa nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidil mubaraki sunnatanillahi taala teu bisa ngomong gitu bahasa Arab. Allah manyahun bahasa Sunda ge niat kula cicing di jero masjid iktikaf di jero masjid sunnah karena Allah dapat pahala. Ketimbang diem aja mulut baca sholawat sambil nungguin khotib itu kan 10:30 atau jam 11 baca sholawat. Sholawat itu kan bisa mengampuni dosa ya. Aksiru sholata alayya fa inna sholatakum magfiratul lidunubikum. Jelas itu ya, hadisnya. Aksiru perbanyaklah oleh kamu sekalian sholata alayya baca sholawat untukku ya. Fa inna sholatakum sesungguhnya bacaan sholawat kamu sekalian magfiratul lidunubikum akan bisa mengampuni dosa-dosa kamu sekalian ya. Baca sholawat. Dan sekarang betul itu ibu itu ya bilang. Ini sekarang kan zamannya ini banyaklah ya misalnya orang-orang hebat ya yang komentar di sini bla bla bla. Hebat sekarang banyak. Saya Jabir kan
almarhum itu menyuruh banget gitu kan di dalam penutup hari Jumat. Ingat, penutup hari Jumat. Berarti kalau penutup hari Jumat itu kapan? Halo? Mau pada diam. Penutup hari Jumat kapan waktunya? Halo? Asar. Terus saya Jabir itu. Wayahnya tolong ketika penutup hari Jumat baca sholawat 80 kali. Sholawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima 80 kali. Itu kan saya Jabir itu ada memang hadisnya ada itu. Sholawat ummi itu 80 kali. Nah kagolah 100 lebih baik kan gitu. Itu ngahampura dosa, mempermudah urusan, datangnya rizki, sholawat itu kan. Ya itulah amalan-amalan yang ada dalam hadis-hadis yang sekiranya mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan. Ya kalau dalam barzah kan supaya jasad kita utuh kan itu kan itu digegel non kalajengking tadi gegel kusirum tadi ronyong kurinyuh kumaha eta yaitu tabarok al-mulk ya. Rasulullah kan sebelum tidur baca al-mulk tabarok surat tabarok nih. Insya Allah kan banyak ini contoh-contoh yang seperti itu. Ketika kuburan digali mau dipindahkan pas nublah dia boehna seperti nu baru seperti anyar ya. Mengkilap baik itu bersih baik. Pas nanya kuburan saha ieu? Aya nu nyahun aki-aki wah teh mehna macana orang taat. Rajin jasa maca tabarokna nah, semacam itulah. Ya. Jadi di naonnya ditahan gitu ku surat tabarok tina azab api neraka. Ya mudah-mudahan aya manfaatna ya pertemuan orang. Rasulullah bisa jawab deh ulah seueur-seueur. Kita cukupan sekian barangkali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari beberapa penanya, semoga di pengajian ini kita tidak merasa puas ya, karena kalau tidak merasa puas kita akan berlanjut lagi di kemudian hari ataupun di pertemuan yang berikutnya. Untuk itu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan dimohonkan kepada Bapak Kiai untuk dilanjut dengan pembacaan doa penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi ni'matika bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hal. Wahiluna biha jami sayyi'at wa tarba'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya muyassir kulli asir ultub bina bitaysiril asir fa inna taysiral asir 'alaika sahlu yasir ya man la yahtaju lil bayani wat tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha basir. Yassir lana umurana ma'rohatil qulubina wa abdalina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.